Jordi Amat tebar ancaman ke rival. Opsi skema baru STY usai kedatangan JIZ. Timnas Indonesia U20 terapkan promosi degradasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Telat gabung TC Timnas, Jordi Amat tebar ancaman ke rival. Meski telat gabung dalam pemusatan latihan di Turki, palang pintu utama Timnas Indonesia Jordi Amat tak segan menebar ancaman untuk lawan-lawannya di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda merupakan tim dengan ranking FIFA terendah di grup D. Skuad asuhan STY harus melawan Jepang dan Irak yang sudah sempat mencicipi gelar juara Piala Asia. Tercatat hanya Vietnam yang memiliki level setara dengan Timnas Indonesia. Meski begitu, The Golden Stars Warriors kerap menyulitkan tim asuhan Sintayong dalam beberapa periode ke belakang. Namun Jordi Amat tidak melihat hal tersebut sebagai beban. Meski tidak diuntungkan, armada Sintayong diyakini dapat memberi kejutan. Melihat peluang kami, menurut saya mungkin kami bisa dibilang tim underdog di grup ini. Tapi Anda tak pernah tahu, ini adalah sepak bola. Saya pikir tim ini siap untuk bertarung dan berkompetisi. Mungkin dua laga sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina kami kurang baik. Tapi kami harus memperbaikinya. Terang Jordi Amat dilansir dari laman PSSI. Terkait pemusatan latihan, Jordi Amat mengaku menu yang dijalani selama training camp di Turki cukup berat. Namun hal itu wajib dilalui guna menghadapi lawan-lawan berat di Piala Asia. Opsi skema baru STY usai kedatangan JIZ. Pertama, skema 3 back sejajar. Di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia memang lebih banyak bermain menggunakan pakem 3 back sejajar, baik itu dalam skema 3-4-3, 3-5-2 ataupun variasi-variasi lainnya. Dengan skema ini, JIZ bisa mengisi posisi back tengah. Dia bisa saja diplot untuk menggantikan Jordi Amat yang bisa didorong sebagai gelandang, sehingga ditemani oleh Elkan Bagot di koridor kiri dan Rizky Ridho di kanan. Selain itu, JIZ juga biasanya menempati back tengah sisi kanan. Oleh karena itu, dia bisa saja menggantikan Rizky Ridho untuk mengisi komposisi 3 back sejajar bersama Jordi Amat dan Elkan Bagot. Sejauh ini, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho memang sudah sering menjadi andalan Sintayong sebelum kehadiran JIZ. Namun, Sintayong juga bisa masih memilih opsi untuk Justin Hubner. Kedua, format 4 back. Sesuai dengan kebiasaannya di Eropa, JIZ juga tak akan kesulitan jika harus mengisi format 4 back yang juga kerap digunakan Sintayong baik dalam pakem 4-4-2, 4-3-3 maupun variasi 4-2-3-1. Formasi seperti ini menghendaki dua back tengah di jantung pertahanan. Selama berkarir di Belanda dan Italia, JIZ biasanya mengisi pos bagian kanan karena sesuai dengan kaki terkuatnya. Dengan demikian, rekan duet yang paling tepat untuk menemaninya di jantung pertahanan ialah Elkan Bagot yang berkaki kidal. Selain itu, dia bisa juga ditemani oleh Jordi Amat sebagai alternatif lainnya. Ketiga, alternatif lini tengah. Selain terbiasa menempati pos pertahanan, JIZ juga beberapa kali mendapatkan tugas untuk mengisi lini tengah. JIZ kerap bertugas sebagai gelandang bertahan, terutama ketika bermain untuk Go Ahead Eagles. Jika Sintayong ingin memaksimalkan potensi pemain kelahiran 2 Juni 2000 ini di lini tengah, ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Dalam skema 4-2-3-1, JIZ bisa bertugas sebagai Ricky Kambuaya sebagai double pivot. Kemampuan JIZ dalam membaca permainan bakal sangat penting untuk mengisi peran semacam ini. TC di Qatar selesai, Timnas Indonesia U20 terapkan promosi degradasi.
Kabar menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Usai bakal mengumumkan pemain yang lolos ke pemusatan latihan atau TC tahap berikutnya setelah training camp di Qatar selesai. Sebagaimana diketahui, training camp di Qatar ditutup dengan sesi pertandingan internal. Pada pertandingan internal itu, Timnas U20 dibagi dua tim, jersey merah dan putih. Tim jersey merah menang 1-0 lewat gol Hugo Samir. Selanjutnya, tim pelatih Timnas Indonesia U20 akan melakukan promosi dan degradasi pemain. Dikutip dari situs PSSI, TC Timnas Indonesia U20 akan dilanjutkan di Jakarta. Dalam TC di Jakarta, Indra Syafri akan memanggil sejumlah nama baru. Pemusatan latihan di Jakarta sendiri rencananya akan berlangsung lebih lama, yakni sekitar 1 bulan, mulai dari 30 Desember sampai 28 Januari 2024 mendatang. Alhamdulillah, TC di Qatar kita akhiri dengan internal game, dan kami akan melakukan evaluasi dengan tim pelatih. Nanti kami akan umumkan siapa yang akan lanjut di TC tahap kedua, ucap Indra Syafri. Menurut mantan pelatih Bali United tersebut, TC di Jakarta akan berjalan lebih intensif ketimbang di Qatar. Indra pun berharap PSSI bisa mencarikan lawan tanding yang sesuai kebutuhan selama TC di Jakarta nanti. Saat ini Timnas Indonesia U20 sedang dalam persiapan Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 juga menargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025 nanti.